Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novi Khairawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan dan juga teman-teman semua yang berbahagia yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Pradiva Putra Buana dari kelas Akuntansi Syariah 5A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Baik, langsung saja masuk ke contoh soalnya. Bapak Sam adalah seorang pegawai tetap di salah satu perusahaan dengan gaji pokok sebesar 21.010.000 per bulan. Dan beliau juga mendapatkan tunjangan sebesar 2.990.000 per bulan. Bapak Sam berstatus menikah dan memiliki 3 tanggungan atau K3. Bapak Sam membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji pokoknya, serta membayar jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,5% dari gaji pokoknya. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayar per bulan oleh Bapak Sam? Untuk perhitungannya PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, yang pertama kita harus mencari penghasilan bruto per bulannya terlebih dahulu. Penghasilan brutonya terdiri dari pertama gaji pokok sebesar 21.010.000 dan juga tunjangan sebesar 2.990.000. Didapat total penghasilan bruto per bulan Bapak Sam adalah 24 juta. Selanjutnya kita mencari pengurangnya. Pengurangnya yaitu terdiri dari yang pertama biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, namun maksimalnya hanya sampai 500.000. Lalu yang kedua iuran jaminan hari tua sebesar 2% kali gaji pokok, didapat Rp420.200. Lalu yang ketiga iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,5% kali gaji pokok, didapat Rp315.150. Total pengurangnya yaitu Rp1.235.350. Lalu perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama kita harus mengetahui penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangnya, ya sama dengan 24 juta dikurangi dengan 1.235.350. Didapat penghasilan neto sebulannya yaitu Rp22.764.650. Selanjutnya penghasilan neto 1 tahun. Penghasilan neto 1 tahun didapat dari penghasilan neto 1 bulan dikali dengan 12 sama dengan 22.764.650 dikali 12 sama dengan 273.175.800 rupiah. Lalu kita mencatat PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Bapak Sam berstatus K3, maka PTKP-nya yaitu yang pertama orang pribadi sebesar 54 juta, lalu menikah sebesar 4.500.000 dan juga tanggungan yang terdiri dari 3 orang per orang sebesar 4.500.000, maka total PTKP untuk tanggungan yaitu 13.500.000. Total PTKP Bapak Sam adalah 72 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pendapatan kena pajak. Pendapatan kena pajak ini dapat diketahui dari penghasilan neto 1 tahun dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak sama dengan 273.175.800 dikurangi dengan 72 juta sama dengan 201.175.800 rupiah. Lalu kita menghitung pajak penghasilan pasal 21-nya. Yang pertama 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta rupiah. Yang kedua 15% kali 141.175.800 rupiah sama dengan 21.176.370 rupiah. Total pajak penghasilan pasal 21 selama 1 tahun yaitu
4.176.370. Lalu PPh pasal 21 per bulannya yaitu PPh pasal 21 selama 1 tahun dibagi dengan 12 sama dengan 24.176.370 dibagi 12 sama dengan Rp2.014.698. Selanjutnya yaitu pengisian SPT. Untuk pengisian SPT yang pertama harus kita isi adalah bagian pada sheet perhitungan PHMT, lembar perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri, pisah harta dan penghasilan PH atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau MT. Yang pertama kita isi yaitu bagian A, penghasilan neto. Untuk yang pertama, penghasilan neto dalam regi dari usaha dan atau pekerjaan bebas kita kosongi karena Bapak Sam tidak melakukan pekerjaan bebas, namun ia adalah seorang pegawai tetap dari sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu penghasilan neto dari dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita isi sebesar gaji yang Bapak Sam dapatkan selama 1 tahun sebesar Rp237.295.800. Lalu selanjutnya yang ketiga, penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar Rp35.880.000 didapat dari tunjangan Bapak Sam selama 1 tahun. Lalu untuk penghasilan neto luar negeri dan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dikosongi karena memang Bapak Sam tidak mendapatkan. Langsung ke nomor 6, jumlah dari total pendapatan Bapak Sam yaitu Rp273.175.800. Lalu untuk kompensasi kerugian dikosongi. Lanjut, jumlah penghasilan neto Bapak Sam yaitu Rp273.175.800. Lanjut ke bagian selanjutnya, jumlah penghasilan neto suami dan istri Rp273.175.800. Lanjut untuk penghasilan tidak kena pajaknya yaitu Bapak Sam berstatus KI3, maka PTKP atau pendapatan tidak kena pajaknya sebesar 72 juta. Lanjut untuk penghasilan yang kena pajaknya yaitu 201.175.800 didapat dari 273.175.800 dikurangi 72 juta. Lanjut ke bagian pajak penghasilan terutang gabungan. Yang pertama 5% kali 60 juta didapat 3 juta, dan yang kedua 15% dikali 141.175.800 didapat 21.176.370. Maka total pajak penghasilan terutang yaitu Rp24.176.370. PPh terutang yang ditanggung suami yaitu Rp24.176.370 dan PPh terutang yang ditanggung oleh istri tidak ada. Lalu untuk data suami, nama Bapak Sam NPWP 35671011801201113. Lanjut ke lampiran 2. Yang pertama kita isi yaitu tahun pajaknya 2024. Lalu kita mengisi NPWP Bapak Sam yaitu 356710180102113. Lalu nama wajib pajak yaitu Bapak Sam. Selanjutnya pada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, itu semuanya kita kosongi saja. Lanjut ke bagian B, harta pada akhir tahun yang dimiliki oleh Bapak Sam. Yang pertama, Bapak Sam memiliki harta yaitu tabungan dengan tahun perolehan 2020 harga perolehan 100 juta. Yang kedua yaitu rumah
tahun perolehan 2019 dengan harga perolehan 500 juta. Dan yang ketiga yaitu Bapak Sam memiliki motor dengan tahun perolehan 2020 dengan harga perolehan 25 juta. Keterangan Vario 125. Lanjut ke kewajiban atau utang pada akhir tahun yang dimiliki oleh Bapak Sam, kita kosongi karena tidak memiliki kewajiban atau utang. Lalu pada bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama ada Bapak Sam sendiri dengan hubungan keluarga sebagai suami, pekerjaan accounting. Yang kedua yaitu Yunita Anggraini dengan hubungan keluarga yaitu seorang istri, pekerjaan ibu rumah tangga. Lanjut yang ketiga yaitu Nadia Raquel dengan hubungan keluarga yaitu seorang anak, status pekerjaan mahasiswa. Yang keempat Ristando Fajar dengan hubungan keluarga anak dan pekerjaannya seorang pelajar. Yang terakhir yaitu Taufik Nafi dengan hubungan keluarga anak dan pekerjaan pelajar. Selanjutnya kita mengisi pada sheet 1770S. Yang pertama kita isi yaitu tahun pajaknya pada tahun 2024. Lalu kita mengisi sama seperti sebelumnya NPWP 356710180102113. Lalu nama wajibnya Bapak Sam, pekerjaan accounting, nomor telepon 082002110203. Lalu untuk status kewajiban perpajakan suami istri kita centang pada PH. Selanjutnya yaitu pada bagian A, penghasilan neto, kita isi pada nomor pertama yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita dapat 273.175.800 kita dapat dari perhitungan PHMT. Lalu jumlah penghasilan neto yaitu 273.175.800. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib kita isi 273.175.800. Lalu untuk penghasilan tidak kena pajak dengan status KI3 sebesar 72 juta, maka penghasilan kena pajaknya yaitu 201.175.800. Selanjutnya PPh terutang tarif pasal 17 UU PH kali angka 8 yaitu 24.176.370. Jumlah PPh terutang yaitu 24.176.370 rupiah. Lalu untuk PPh yang harus dibayar sendiri yaitu 24.176.370. Lalu untuk PPh yang kurang bayar nihil. Lalu pada bagian lampiran kita centang pada perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak dengan status perpajakan PH atau MT. Terakhir kita mengisi pernyataan, kita centang pada kotak wajib pajak, lalu tanggalnya 24 bulan 5 2024, nama lengkap SAM, NPWP 356711801021113. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.